Nah, akhirnya penasaran, pas tengah-tengahnya Nabi ya penasaran Pak, namanya iblis makhluk Gusti Allah ya, ceritanya digawe penasaran seperti itu. Akhirnya iblis ini nusuk pas tengah-tengah, pas ditusuk, pas apa namanya, terus kok bolong. Akhirnya jadilah udel atau pusar. Jadi pusar itu karyanya iblis. Tapi semuanya memang sudah dinas sama Gusti Allah. Dah. Kemudian iblis ini minta tolong sama Nabi Musa alaihissalam. Musa, saya ini kayaknya sudah mau mati rasa-rasanya. Mbok sampean itu laporan sama Gusti Allah supaya saya ini diterima taubatnya. Nah, siap. Akhirnya Nabi Musa lapor sama Gusti Allah. Gusti Allah, ini iblis ini mau taubat. Mbok sampean terima saja taubatnya. Ya, saya terima taubatnya, syaratnya satu. Sujudlah kepada Nabi Adam. Karena Nabi Adam sekarang sudah meninggal, sudah wafat. Sujudlah di makamnya Nabi Adam. Oh ya sudah, syaratnya kon sujud. Mohon disampaikan kepada iblis. Iblis sudah dapat info info dari pusat bahasa. Sudah dapat info dari pusat. Tiru-tiru Gus Idam. Bahwa kamu bisa diterima taubatnya, syaratnya satu, kamu sujud ke makamnya Nabi Adam. Weh, enek-enek kamu sampean Musa. Saya waktu Nabi Adam masih hidup saja nggak mau suruh sujud ke Nabi Adam. Lah sekarang sudah mati, ya malah lebih tidak mau. Ya gengsinya tambah nemen. Nah akhirnya ya tidak diterima taubatnya iblis. Memang sudah nasnya. Nah, akhirnya iblis ini dimatikan sama Gusti Allah lewat malaikat Israel. Jadi malaikat Israel ini mateni nabi sampean. Iblis tinggi dolanan Pak. Pokoknya dibuat sakit sesakit-sakitnya. Padahal halusnya kematian itu kayak kulit kambing diseset, posisi kambingnya masih hidup. Sakitnya kayak apa? Jenengan lah Mas Cek urip kulitnya diseset. Itu sakit paling ringannya mati. Makanya wong meninggal niku ndak pernah yang tidak kaku pas sakaratul maut. Kaku nih luar biasa, ditekuk ra kenek. Krono merasakan sakit yang luar biasa. Ini ngeri ceritane sakit sing paling ringan itu Nabi Idris. Ini tak ceritane melih mangke. Nabi Idris ceritane piye. Pon, jadi akhirnya iblis mati tapi gidolanan karo malaikat Israel. Saking gregetene malaikat itu duwe gregeten pas nyabut nyawane iblis. Yang kedua, jadi puasa. Yang pertama, amaliyah yang baik pas tanggal 10 Syuro itu puasa. Mbok jajal Pak poso Pak ya. Sekali-kali. Setahun sekali ya 10 Syuro. Kok enggak merembet tekan dindi posone. Pon, yang kedua, wasi'u ya'lakum fihi, gawe longgar kepada keluarganya di dalam masalah makanan dan keuangan. Kalau pas tanggal 10 Muharram, ini tanggal 10 Muharramnya bulan ini nih hari malam Jumat besok. Jadi malam Jumat, hari Jumat
tanggal 10 Muharram tadi puasanya ya pas hari Jumat. Jumat atau Sabtu, Pak? Loh, neng kalenderku lah iya kan Kamis 9, Jumat 10. Wah, sampean ki kleru toh? Kalau kalender niku kalender kula tanggal 10 pas Jumat. Lah, model tanggalan Islam itu masuknya tanggal maghrib. Jadi maghrib itu sudah tanggal 10 Suro. Lah, tanggal 10 Suro itu mulai kalau malam misalnya ini mau makan-makan golek ini sate. Pokoknya sing enak-enak lah Pak, sing disenengi keluargane jenengan apa. Dewe-dewe ya ora apa-apa. Bojone njaluk sate, tukokno 3 bungkus. Anake pengen bakso, tukokno 3 bungkus. Biasanya gur sak bungkus. Iki gawe telu pokoke. Wah. Wah, iki. Makanya persiapannya mulai saiki. Niki tenanan niki Pak, ini ora ngarang kula. Niki hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing dawuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala pasti bener e. Karena barang siapa wong sing pas tanggal 10 Muharram membuat longgar di dalam makanan dan keuangan, maka akan dilonggarkan harta dan makanannya sampai 1 tahun ke depan. Penak atau amalan po enak atau iku? Sing pasti kabeh seneng lho cara nglakoni kuwi. Tapi lek duwe duit syaratnya ya misalnya lek dino biasae 5.000 gawe 15.000. Pokoknya ditingkatkan 3 kali lipat. Pripun? Loh, niku enggak malam tok Pak, sampai besoknya. Sampai sore. Sing oh iya, besoknya puasa. Oh iya bener malamnya berarti. Wah. Termasuk kalau misalnya pengen baju tukokno mawon pas tanggal 10 Muharram. Karena lek awan poso arep mangan-mangan poso ya. Tapi sing ra poso wis digawe mayoran pokoknya. Ngingkung apa piye kono. Insyaallah dijembarkan rezekinya sampai setahun ke depan. Wis ritual penak, jaminannya enak. Masuk wis pokoknya. Anak-anake biasanya 5.000 atau 2.000. Pokoknya tingkatkan 3 kali lipat 15.000. Wes entek nole. Terserah, sing penting halal. Bojone biasanya disangoni. Oh, 100 biasanya 100 kayak 300. Sing biasanya 1 juta kayak 3 juta. Insya Allah setahun ke depan delalah enek edalane jembar rezeki ini. Yo kadang-kadang ngalami sempit barang, tapi nggak suwi jembar meneh. Insya Allah tetap lancar. Lu berarti wis ngelakoni jenengan. Lah, wis buktikan nih loh. Oh ngoten. Oh Allah, masya Allah. Sesok Pak sak kerdus suguh nih. Kon, jadi insya Allah Pak, niki ora bakal ngapusi. Kemudian kenapa kok seperti itu?
istimewanya hari tanggal 10 Muharram. Yang pertama, karena Allah menerima taubatnya Nabi Adam pas tanggal 10 Muharram, 10 Suro, sehingga malamnya diterima taubatnya, paginya bersih dari segala dosa. Yang kedua, keistimewaan 10 Suro, Allah mengangkat Nabi Idris alaihissalam ke surga. Kenal Nabi Idris ya Pak? Pak Idris kenal ya. Muara Kuang. Enak tenan Pak ya Pak Idris, Muara Kuang. Ini Nabi Idris saat ini posisi lagi di surga. Nah, Nabi Idris ini adalah salah satu nabi sing cara acarane iki ning donya ora patek penting, Pak. Nabi sing acarane ora patek penting Nabi Idris, tapi nabi tetap istimewa. Di antaranya maksudnya enggak patek penting itu enggak, dakwahnya tidak menyentuh kepada umatnya, hanya untuk dirinya sendiri, itu maksud saya. Ya penting untuk dirinya sendiri tapi tidak dakwah kepada kaumnya. Ini Nabi Idris acarane. Selama di dunia caranya Nabi Idris gurung ibadah tok. Ibadahnya itu melebihi ibadah seluruh ahli bumi dan langit. Sehingga membuat tertarik malaikat mati, malaikat maut, yakni Israil alaihissalam. Alaihissalam. Jadi saking menariknya ibadahnya Nabi Idris bikin tertarik malaikat Israil. Akhirnya malaikat Israil ini tembung sama Gusti Allah, izin sama Gusti Allah, Gusti Allah, saya itu jatuh cinta sama Nabi Idris, izinkan saya untuk berteman dengan beliau. Yo kono kancanono. Akhirnya malaikat Israil berubah jadi manusia biasa. Nah, terus bertamu ke Nabi Idris pas posisi lagi sholat. Selesai sholat, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini Nabi Idris ini juga lagi puasa Pak. Lah, pas tanggal 10 Muharram juga kejadiannya itu. Jadi mulai paginya tanggal 10 Muharram itu puasa, lah sorenya ketemu malaikat Israil. Malam 10 malam, kalau besok itu malam Jumatnya. Pas malam 10 Muharramnya. Lah, pas malam 10 Muharramnya itu disiapkan sama malaikat Israil itu dibawakan bukuan berbuka puasa, bukan puasa untuk puasa dari surga. Jadi bawa oleh-oleh ketemu. Terus setelah ketemu disuguhkan suguhan itu, tapi malaikat Israil diajak maam tidak mau. Lah malaikat walaupun bentuknya manusia, tapi belum kenalan. Terus saking asiknya berbuka puasa sampai lupa kenalan. Setelah kenalan, setelah makan berbuka puasa, sholat meneh, ibadah meneh. Setelah ibadah akhirnya sama Nabi Idris ini malaikat Israil diajak jalan-jalan. Ayo jalan-jalan, lihat-lihat hawa dunia di luar. Pas jalan-jalan Nabi Idris ini kok lali aku terusane. Saya tak ngopi karo ngeling-ngeling. Oh, ibadahnya sampai pagi. Nah, sampai pagi terus nggih, jadi mari ngopi langsung ketemu. Terus diajak jalan-jalan paginya malaikat Israil. Terus setelah diajak jalan-jalan, mau ndak kamu jalan-jalan? Ya maulah.
terus berdiri berjalan-jalan. Terus malaikat Israel tanya, Idris, sampean mau ndak memberi izin kepadaku untuk mengambil buah beberapa butir atau beberapa buah saja dari di depan kita ini. Jadi pas jalan-jalan delalah ngelewati buah-buahan loh Pak. Terus Nabi Idris disuruh ngambilkan buah-buahan. Saya mau ndak ngambilkan buah-buahan untuk saya? Nabi Idris langsung kaget, subhanallah. Kemarin kamu tak tawari makanan yang halal ndak mau. Malah sekarang menginginkan makanan yang haram karena pemiliknya siapa ndak jelas. Akhirnya ndak jadi, lanjut perjalanan sampai 4 hari perjalanan. Aku ya zaman dhisik kan donya cek rapate enek penduduk Pak. Wis arep manggon ning ndi terserah, ora enek sing nyekat tanah apa jenenge, enggak enek sing nyertifikat tanah dan seterusnya. Aman Mas, ning ndi aman. Lah terus setelah 4 hari ini baru pengen takok Nabi Idris itu sama malaikat maut. Sik toh, kamu itu dari kemarin saya ketemu sampai sekarang kok enggak pernah makan. Nah, sebenarnya kamu itu siapa? Akhirnya ngaku, aku adalah malaikat maut Israel. Loh. Sampean mau kesini mau nyabut rohku apa gur dolan-dolan toh? Hanya main-main toh? Terus malaikat jawab, aku cuma pengen nemani sampean karena saya jatuh cinta terhadap kamu karena kamu ahli ibadah. Oh. Terus saiki ngene, krono sampean malaikat maut, aku tak jajal pengen mati tapi urip noneh. Enek-enek penjaluke krana bola plek ya Pak. Wis kowe kena dirunding. Tek bola makane bola anu kalih malaikat Israel. Engko rundingan ngono. Aku tak njajal mati ya. Sekali ya engko tapi syaratnya balik noneh. Nah, akhirnya malaikat Israel niki Sik. Aku tak izin Gusti Allah, tapi saat durungi sampean izin Gusti Allah, sampean selama berhari-hari sama saya ini, apa sampean ya juga nyabuti ruh makhluk-makhluk ning donya iki? Iya, walaupun saya bareng berhari-hari dengan sampean itu, saya juga nyabuti ruh, bahkan ribuan ruh dalam waktu 4 hari ini yang saya cabut. Oh iya. Ya wes, saiki gini sampean izin Gusti Allah untuk mencabut roh saya. Dah saya mau jenenge meneng sediluk laporan yang Gusti Allah untuk minta izin mencabut rohnya Nabi Idris alaihissalam. Terus Gusti Allah mengizini. Ya wes, cabutan ruhe. Setelah dicabut akhirnya mati. Setelah mati malaikat Israel, malaikat maut kesepian enggak punya teman ingah. Akhirnya gak enak rasane. Terus izin sama Gusti Allah. Gusti Allah, saya boleh enggak Nabi Idris jenengan hidupkan lagi. Nah, akhirnya sama Gusti Allah dituruti. Ya wis, tak urip neneh Nabi Idris. Setelah itu hidup lagi. Akhirnya hidup. Setelah hidup terus ngobrol. Hei saudaraku, bagaimana rasanya sampean tadi mati? Piye rasane mati kuwi?
Itu pertanyaannya malaikat maut. Malaikat maut itu nyabuti nyawa tapi tidak pernah merasakan rasane piye mati. Dia gur manut perintahnya Allah untuk nyabuti nyawa tapi tidak pernah tahu rasanya. Akhirnya tanyanya sama Nabi Idris alaihissalam. Oh, masya Allah sakit dekat malaikat. Kalau kamu tahu sakitnya yang tadi saya sampaikan, sakitnya mati itu bagaikan kambing yang masih hidup, diseset kulitnya dalam keadaan posisi tidak disembelih, masih hidup. Bahkan lebih sakit dari itu. Nah, akhirnya malaikat maut, masya Allah. Padahal, jawabnya malaikat maut, padahal saya mencabut nyawa sampean itu paling lembut-lembutnya nyabut nyawa. Jadi lembut-lembutnya nyabut nyawa itu kayak gitu rasanya, apalagi lek gedolanan malaikat maut gregetan. Wah ya tambah ra karo-karuan. Sera kena diterang nih. Jadi setelah itu lanjut malaikat Nabi Idris takok meneh, "Hei malaikat maut, aku punya keinginan lagi." Apa itu? Aku pengen ngerti neraka jahanam. Ya wis, aku tak tembung Gusti Allah. Nah, setelah tembung Gusti Allah, ya wis jalan ning neraka jahanam sana. Diajak jalan-jalan ke neraka jahanam. Setelah melihat neraka jahanam, melihat wong siksa-siksa dan seterusnya seperti keterangan-keterangan yang terkenal di mana-mana, mulai belenggu, dirantai, api dan seterusnya. Terus akhirnya istirahat. Setelah istirahat, terus ngobrol-ngobrol, dah aku sudah tahu neraka. Di neraka itu ternyata yo nyata apa yang diterangkan sama Gusti Allah, nyata semua. Ada ular, ada kalajengking, ada api, ada kayu zakum, air panas dan seterusnya. Dah saiki aku punya keinginan lagi, aku pengen ngerti surga. Setelah tembung pengen surga, malaikat maut tanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya wis, lebokno surga janing surga." Setelah melihat surga, berhenti di pintunya tok, tidak sampai masuk. Setelah berhenti melihat betapa indah dan mengagumkannya surga, wis ra betah iki. Mas boyo era karo-karone. Aktingnya boyoke arep pedhot. Dah setelah itu malaikat Nabi Idris niki bareng-bareng masuk surga kalih malaikat maut. Setelah masuk, orang gelem metu-metu Pak. Akhirnya ditegur. Nabi Idris, ayo metu, sampean wis wae metu dari surga. Akhirnya dia keluar. Tapi sandale ditinggal, sengaja ditinggal. Setelah keluar, cek sampai pintu mandek. Cek malaikat maut, sandalku ketinggalan. Balekno aku maneh ning surga. Politike. Wes akhirnya, ya wes jumuk kono. Setelah masuk ora gelem metu. Akhirnya malaikat maut bengok-bengok. Woi, Pak Idris. Cara kita metu sampean ki ngeliciki aku. Akhirnya mau aku kan metu, ndak mau. Lah Allah itu sudah berfirman, ini dalil dadakan. Allah niki berfirman semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Lah aku sudah mengalami kematian.
Nah, kan aku wis mbok pateni wingi. Nah, terus Allah dawuh berfirman lagi. Sesungguhnya pasti semuanya akan mendatangi neraka jahanam. Lah, aku juga sudah mendatanginya. Terakhir Gusti Allah akan mengeluarkan semua makhluk dari neraka jahanam yang iman-iman dimasukkan ke surga. Lalu siapa yang akan mengeluarkan aku dari surga? Kan aku sudah masuk surga, ndak bisa keluar lagi. Bahasane, alasannya pinter. Oh, nah akhirnya Allah niki yang memutuskan, wes jarnoe, karena aku telah memang sudah membuat catatan. Kok balik neh? Wah, arep pengen mlebu surga neh deh. Kok yo pas deh. Ya Allah. Enek sing ketinggalan apa piye? Nah, jadi akhirnya Nabi Idris ini sampai saat ini masih hidup dan tapi ning surga kono. Lah itu terjadi dalam satu malam, satu hari Pak, satu hari lah. Tanggal 10 Muharram, dalam satu hari kejadian itu. Napa? Mboten bohong niku ya diotak-atik. Jadi politik piye ya wis panggih lek diteliti ya mboten bohong lah. Guru politike mawon sing pinter. Pancen anu Pak, makane Islam ini lek jenengan pinter fikih iso dipolitiki. Nah, termasuk ora Jumatan ki enek sing oleh wong ora Jumatan. Carane piye? Carane ya lara ukur-ukure wis oleh gak Jumatan. Terus lek lunga pas hari Jumat itu berangkatnya sebelum subuh. Kuis oleh ra Jumatan, tapi tetap sholat Pak, tetap sholat zuhur tadi ini, gur gak Jumat namanya. Insya Allah. Wae diudu pokoke dirungokne tok ya Pak. Mbah masuk apa ora rungokno mawon. Nggih. Dadi ben ra patek dosa. Lek lunga nyadap sadurunge subuh, Pak. Lho nggih termasuk jam 10 engko krana kesel turu. Tangi-tangi ngasar. Gak dosa ninggalne salat krana turu. Termasuk uzurnya salat. Iki diwarai elek iki. Sera apa-apa. Sing penting cek gelem ngaji lah itu sing paling penting. Wong paling ngaji niki walaupun kepeksa ora apa-apa. Awalnya kepeksa engko suwi-suwi gak kepeksa. Karena tondo-tondone wong apik itu gelem ngaji. Oh. Alhamdulillah sing lara boyok balik berarti tondone apik iki. Aja kapok lho Pak, aja kapok gojlok iki. Guyon mawon nggih, ngene iki ae ngajine, penting masuk. Pon termasuk 10 Muharram iki cek loro ya. Cek loro amaliyah 10 Muharram poso dan membuat longgar untuk keluarga. Membuat longgar ekonomi atau membuat longgar sangu karo mangan. Wah. Makane bojo. Mbah Garan tuh. Waduh lah iki repot iki.
Ya keluargane kan Pak Rijal nih kaya termasuk. On. Kemudian tanggal 10 Muharram ini hari pilihan Gusti Allah untuk menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir bandang. Turunnya Nabi Nuh atau selamatnya Nabi Nuh selama banjir laut, banjir selama setengah tahun Pak. Jadi banjir yang membanjiri seluruh dunia. Waktu itu yang dinamakan yang hidup-hidup mati kabeh. Kuit berhentinya setelah 6 tahun, 6 bulan ding, 6 bulan. Setelah 6 bulan banjir, akhirnya Nabi Nuh berhenti sama di Gunung Tursina. Lah mandek parkir ning Gunung Tursina tanggal 10 Muharram. Akhirnya karena selamat dari banjir bandang berhenti, dunyane mulai kelihatan. Ya sing pertama kelihatan gunung-gununge, dataran-dataran tingginya. Itu sampai berhari-hari satnya itu. Sampai 40 hari baru sat. Baru surut sat. Baru surut. Nah, pertama kali nyantol ning dhuwur gunung, ini Nabi Nuh niki gawe jenang. Jadi seluruh biji-bijian yang dibawa, yang sisa-sisa itu dikumpulkan semua, dimasak bareng, didadekne siji lek masak, diublek dadi siji terus dipangan bareng seluruh penduduk. Nggih, syukuran. Syukuran seluruh penduduk perahu diajak makan. Jumlahnya orang yang di perahu itu 80 orang berpasang-pasangan. Jadi suami istri. Jadi 40 pasang. Totalnya 80 pasang. Bersama Nabi Nuh tidak punya istri, tapi bawa anak 3. Yang 3 ini kan sudah punya istri semuanya. Jadi totalnya 87. Macak jenang bareng, terus dipangan bareng. Lah, itulah asal usul jenang suro. Jadi jenang suro niku nderek atau ikut Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga setiap tanggal 10 suro kebiasaan jenang itu dilanjutkan oleh Nabi Nuh sampai kematiannya. Nah, terus ditiru orang Jawa. Kan lek wong gawe jenang suro ki ora bid'ah, ora syirik. Syaratnya dipangan dhewe ya, jadi kayak ning ngisor wit. Bosok mampura kepangan. Lain. Mubadzir. Mubadzir. Lah niki asal usule jenang suro. Konangan Pak Malis, wassalam. Berarti pinter ngoten lho. Nek panganan nganggur ya dipangan lah. Pinter nih wong. Sing goblok sing dijiarne kan mangan sapa lang setan kok diparingi jenang. Kira masuk ora doyan. Dah. Kemudian Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari api yang membakarnya berhari-hari, 40 hari juga Pak. Berhentinya pas tanggal 10 Muharram. Allah menurunkan kitab Taurat di Gunung Tursina kepada Nabi Musa, menjadi pegang teguhnya kaum Nasrani atau Kristen. Kristen apa ya? Kristen Protestan apa Katolik? Ngapunten. Itu tanggal 10 Muharram. Allah mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara karena terfitnah oleh Zulaikha, calon istrinya. Oh iya Pak Yusuf. Niki Nabi Yusuf Mesir loh Pak. Yusuf Effendi niki ra tau ke penjara. Dan gak patek gak patek apa? Mincuti wong wedok.
Dan kami Nabi Yusuf itu jan bahasane sapa Mbah Yewing. Dadi wincuti ya. Ya lumayan ganteng lah kumise semaring ganteng. Nabi Yusuf niku juga selebritis zaman itu. Saking gantengnya jadi selebritis. Saking selebritisnya wanita yang melihat dia itu lagi misale iris-iris no wayahe sing diiris buah dadine tangane sing diiris. Wah, saking gantenge. Niki termasuk yang terpelet. Yang tertarik, yang kepencut adalah juragannya sendiri yakni Zulaikha. Yang akhirnya jadi istrinya nanti. Pas jadi istrinya itu walaupun tua Pak, sama Gusti Allah ditakdir jadi muda lagi. Dan ahli ibadah selama jadi istrinya Nabi Yusuf. Jadi Zulaikha itu tidak pernah punya putra sama bendahara kerajaan Mesir. Sampai akhirnya bendahara Mesir mati. Terus Zulaikha niki janda, posisinya Nabi Yusuf di penjara. Lah pas tanggal 10 Muharram dikeluarkan dari penjara, terus nikah. Selanjutnya nikah sama Zulaikha, yang Zulaikha sudah berubah jadi cantik karena wis ahli ibadah. Makanya wong lek ahli ibadah ya Pak, awet ganteng, awet ayu. Ahli ibadah terus nambah ilmu terus kemudian Nabi Yakub itu ayahnya Nabi Yusuf niki asalnya buta, berubah jadi melihat pas tanggal 10 Muharram. Kembali ke penglihatannya barokah dari usapan jubahnya Nabi Ishak. Nabi Ishak itu mbahnya Nabi Yusuf, bapaknya Nabi Yakub, punya jubah ampuh. Orang kalau diusap pakai jubah itu, orang matanya yang asalnya buta walaupun buta sejak lahir, diusapin itu tidak bisa berubah jadi iso melihat dengan sempurna. Nabi Yakub itu buta gara-gara nangisi Nabi Yusuf bertahun-tahun. Nangis akhirnya sampai buta. Tapi nangisnya Nabi Yakub intinya gara-gara dia masa enak, ada anak kecil di belakang rumahnya itu mambu masakane, akhirnya pengen tembung karo bapak, Pak aku pengen masak ambune iki enak men, pengen aku jalukno to, karena bapake rawani njaluk. Akhirnya si kecil nangis tanpa sepengetahuan Nabi Yakub. Tapi Nabi Yakub sekeluarga asik-asikan mayoran karo keluargane, sementara di balik tembok ada anak kecil yang nangis pengen melok mangan tapi ra kelakon. Akhirnya sama Gusti Allah ditakdir buta matanya, nangis akhirnya sampai buta matanya. Itu tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Ayub hilang gudegnya, penyakit kulitnya, juga bertahun-tahun hilangnya pas tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus yang memakannya tanggal 10 Muharram. Nabi Musa ini bisa membelah lautan pas tanggal 10 Muharram bersama Bani Israel. Nabi Daud diampuni dosanya. Allah memberikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman yang tidak ada tandingannya sampai kiamat pas tanggal 10 Muharram. Terakhir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diampuni seluruh dosanya mulai yang akan datang dan yang sudah lewat. Itu keputusannya pas tanggal 10 Muharram. 10 Muharram awal kali Allah menciptakan dunia. 10 Muharram Allah pertama kali menurunkan hujan dari langit. 10 Muharram Allah menurunkan rahmat. Ya rahmatnya bareng dengan hujan tadi ke dunia ini kepada makhluknya. Kemudian 10 Muharram, sehingga 10 Muharram ini kalau dipuasai podo karo muasai 1 tahun. Dan 10 Muharram juga kebiasaan biasa
para nabi itu juga puasa dan menghidupkan malam tanggal 10 Muharramnya dengan ibadah-ibadah. Barang siapa ibadah pas tanggal 10 Muharram, maka bagaikan beribadah sepanjang umur. Jadi saat dawane umur jenengan ndak pernah ibadah, kok malam tanggal 10 Muharram ibadah, padha karo ibadah sepanjang, bahkan sepanjang sejak Nabi Adam sampai kiamat, Pak. Bagaikan ibadahnya ahlus samawat as-sab'i, mulai dari sejak Nabi Adam sampai kiamat. Pohon itu keistimewaan tanggal 10 Muharram. Tapi sing ora paling penak, sing paling ngeri, Allah menutup dunia ini pas tanggal 10 Muharram. Lah kebetulan sesuk tanggal 10 Muharramnya juga dino Jumat. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiamat itu ndak bakal terjadi kecuali dino Jumat. Pas tenan sesuk niku. Ngeri banget. Sehingga ngeten Pak, malam Jumat iki jan malam ngeri. Ngerinya gimana? Seluruh makhluk saliyane manusia dan jin pasti akan merasa ngeri kalau masuk malam Jumat. Tapi manusia dan jin biasa-biasa saja. Panggah ngopi, panggah mongan-mangan, guyon-guyon. Nah, karena apa? Karena sudah ada kabar bahwa tanggal malam Jumat atau hari Jumat itu bakal kiamat. Gusti Allah bakalin nutup dunia ini 10 Muharram. Pon, jadi yang ngeri sesuk niki. Apa termasuk wis tutup dunianya apa cek terus tunggu mawon besok. Ya malam Jumat besok itu loh Pak. Kemudian amalan yang lain tadi keistimewaannya semuanya itu gara-gara apa namanya, semua pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalau malam tanggal 10 Syuro sedekah minuman kepada siapapun, maka Allah besok akan memberi minuman kepada orang yang ngasih minuman orang lain. Sedekah minuman apa mawon, es sing paling apik susu putih Pak, susu putih, karena susu putih sekarang sulit nyarinya. Susu beruang itu loh, susu beruang itu susu asli. Waduh, tambah ruwet nih. Maksudnya susu beruang, susu cap beruang sing ning Indomaret, Alfamaret. Sedekahne wong telu wis telung kaleng, patang kaleng sak awake dhewe. Lah, kok sedekah kuwi insyaallah nasibe sepanjang tahun putih. Apa? Tukar-tukaran. Ngapun lho sing tukaran. Ya sedekah sing kira-kira daerah duwe lho, Pak. Tukar-tukaran piye ya? Iya. Ya tapi insya Allah hasil, tetap hasil Pak. Yang penting sedekah. Susunya pokok susu putih. Kronos itu tafaulan itu mengambil ibarat atau mengambil doa dari warna putih. Insya Allah sepanjang tahun nasibnya putih seputih susu. Niki orang ngarang, niki sing dawuh Sayyid Maliki Al-Makki, gurunya Kiai Gretam Bumi Sumendo. Kenal apa orang jenengan ya? Di Sumendo sana itu ada kiai terkenal, sesepuh Muara Enim Pak. Kiai sepuhnya Muara Enim. Kapan-kapan silaturahim ke sana minta doa.
Niki Kiai Sepuhnya Muara ini namanya Kiai Kertambumi, santrinya Sayyid Maliki Al-Maki itu memiliki kebiasaan mulai tanggal 1 Muharram sampai 10 setiap malam minum susu putih. Karena mengharap sepanjang tahun ini supaya putih nasibnya. Kemudian sedekah. Barang siapa sedekah pas tanggal 10 Muharram, maka dia bagaikan tidak pernah menolak orang minta-minta sejak dia hidup sampai mati. Jenengan tahu nolak wong jalukan nggih. Lah, misale wong pinggir-pinggir dalan iki lho, orang ngekei. Kuwi iso dilebur dengan sedekah hari tanggal 10 Muharram walaupun gur 2000. Terus amaliyah selanjutnya mandi. Malam tanggal 10 Muharram kok mandi, jam 12 malam ke atas dan sampai subuh malam, maka dia tidak akan sakit sepanjang tahun. Kalaupun sakit berarti itu tandanya mau mati. Dadi penak lek niteni jenengan. Kowe lek lara siap-siap ae berarti. Tapi ya kira-kira lorone sing rada tenanan, lek gurung gregesi, watuk, pilek mboten ten masuk. Sing adem panas ki. Tapi kula sudah melakukan ini, lara panas gak termasuk tiba-tiba Pak kayaknya. Kalau krono loro panas tiba ya panggah urip sampai saiki. Tanggal 10 Muharram itu malam Jumat esok mandi, insya Allah sehat sepanjang tahun. Nah, tidak akan sakit kecuali sakitnya tondo-tondo mau mati. Nah niki sing paling masyhur, sing paling terkenal, ngusap kepala anak yatim. Jadi mengusap kepala anak yatim, menyantuni anak-anak yatim ini paling utama tanggal 10 Muharram, Surawan itu biasanya. Kalau mengusap kepalanya ini tandanya kasih sayang kepada anak yatim. Kok ngusap kepala nih anak yatim dan memberi sedekah kepada anak yatim pas tanggal 10 Muharram bagaikan mengusap anak yatim, kepala anak yatim dan sedekah kepada anak yatim dari sejak Nabi Adam sampai kiamat. Walaupun anak yatimnya cuma satu, walaupun cuma satu anak yatim podo karo ngusap anak yatim sejak Nabi Adam sampai kiamat. Walaupun yang disedekahi cuma satu anak yatim, sama dengan bersedekah anak yatim mulai Nabi Adam sampai kiamat. Anak yatim itu anak yang bapaknya meninggal. Kalau ibunya meninggal tidak termasuk yatim. Tidak masuk. Anak yatim itu pokoknya belum balik. Oh ya bahaya, tambah ngeri. Oh diusap kepalane sak raine, wah rawat iki. Diusap model-model sing bahaya-bahaya ngusap gawe lambe pisan. Wah iya serawat iki. Pon nggih. Jadi jangan yang bahaya-bahaya. Bocah putri niku mulai umur 7 tahun, Pak. Ora oleh dilus-lus. Terus anak wong liya kudu anak jenengan lulus sampai dilus-lus sampai tuwek ora apa-apa. Tapi lek anak wong liya lek iso aja macem-macem mulai umur 7 tahun. Karena umur 7 tahun itu sudah batali wudu. Awake dhewe nyentuh anak kecil
maka umur 7 tahun maka batal wudunya sudah. Kalau di bawah 7 tahun tidak batal wudunya tapi sunnah, kalau wudu sunnah. Karena umur 7 tahun ki wis mulai nyahwati. Cah cilik umur 7 tahun ki wis nyahwati lho Pak. Nyahwati to Pak nggih? Masalah orang praktek iki. Nyahwati ora kuwi rada. Pak umur 7 tahun nyahwati. Pon. Karena umur 7 tahun ini mulai dijaga tenanan. Anak wedok. Nah, terus menjenguk orang sakit. Tanggal 10 Muharram sunnah menjenguk orang sakit. Barang siapa menjenguk orang sakit tanggal 10 Muharram, dia bagaikan menjenguk orang sakitnya manusia sejak Nabi Adam sampai kiamat. Oh, enek. Nek sing lara ora iki tanggane. Jadi itulah amaliyah-amaliyah saking istimewanya 10 Muharram. Allah 10 Muharram menciptakan Arsy, menciptakan Loh Mahfud, menciptakan pen bulu sing nyatet amal kita itu loh. Allah menciptakan malaikat Jibril tanggal 10 Muharram, mengangkat Nabi Isa ke langit 10 Muharram, menciptakan dunia juga tanggal 10 Muharram, membubarkan dunia tanggal 10 Muharram. Allah menciptakan dunia tanggal 10 Muharram pas hari Ahad, hari Minggu. Sehingga hari Minggu itu hari bagus untuk menanam apapun. Jadi jenengan nanam-nanam itu carilah hari Minggu Pak. Insya Allah sukses. Krono Gusti Allah ngawali gawe donya itu hari Minggu. Yo nderek Gusti Allah lah. Gusti Allah wis marai, wis ngajari kita. Nah, maka lek nanam-nanam dina Minggu insyaallah. Nek nandur Lombok Pak Basiron. Oh ngoten. Sae. Sae. Bangun-bangun dina Minggu Pak. Bangun omah, bangun apa-apa dina Minggu. Insyaallah sempurna. Nah, jadi itu amaliyah tanggal Muharram 10 Syura malam Jumat besok. Syukur dua amalnya kabeh, wah rolas ya. 12 amaliyah ndang diamal. Dalam lek teng agama teng syariat hari geblak iki ndelah kaya renek nggih. Nggih. Lah ndelalah bapak kula ki ya pas dina Minggu ya. Nyatane ya bangun ya aman-aman saja. Nggih. Pun itu mawon malam ini ngajinya, ngobrol-ngobrolnya. Nah, mungkin enek yang mau dicurhatkan, ditanya-tanyakan, monggo. Oh nggih. Perlombaan yang boleh menurut Islam dan dilarang menurut Islam itu yang seperti apa, Pak? Waduh lagi. Perlombaan. Nggih. Kita tanya jawab, bukan tanya jawab. Nggih. Tanya jawab. Bedo ngerti. Intinya ngene, wis seandainya perlombaan itu ada hadiah, maka peserta tidak ditarik
uang pendaftaran. Karena kalau ditarik uang pendaftaran terus uangnya termasuk dige hadiah, engko sing menang ya itu hadiah dari uang pendaftaran itu, sing kalah ya ora itu apa-apa. Lah ini termasuk sama dengan perjudian. Sama dengan judi tuh ya. Judi kan ya taruhan. Wow, kok iming-iming sak tumpuk duit. Sing menang yaitu duit dari urunan tadi, yang tidak menang ya ngaplo ora itu apa-apa padahal dhewe wis melok urunan. Sama dengan lomba-lomba yang ada pendaftarannya. Kalau pendaftaran itu untuk operasional makan-makan ya tidak apa-apa. Pokoknya nggak masuk ke hadiah lah. Nah, kalau untuk hadiah ini yang tidak boleh. Niki kuncinya seperti itu untuk hadiah 17-an. Kalau yang pokoknya tidak campur lanang wedok ya ora apa-apa tuh Pak. Saiki lek suami istri ya ora apa-apa. Apa ijol-ijolan apa kae? Ijol-ijolan terong biasanya. Nggih. Karnaval. Perlombaan, Nggih. pemain gap, nopo catur, nopo itu kan hadiahnya itu nek mboten intine narik niku yuk kira-kira keng pundi adene. Kira-kira lho niku, Pak. Eneng diatur lah Pak ngono, Pak. Nah, soalnya nek piturut kula niku nek mboten narik kalih teng warga niku toko saparelane napa teng peken niku pada umume tapi iki kan sewu. Nggih. Nek niku mboten diolehke penarian dan niku kangge damel hadiah niku yuk biayae teng pundi danane teng pundi kira-kira. Oh, ngoten. Kalau tarian yang ke warga-warga itu bukan pendaftaran itu Pak, digotong bareng. Maksudnya lek enek misalnya lomba apa kemudian yang lomba harus daftar sekian ratus. Engko duit yang dari pendaftaran itu untuk termasuk untuk hadiah atau apa namanya diberikan kepada yang menang. Sementara yang ikut daftar itu juga kadang-kadang tidak mesti menang, pasti ada yang kalah. Karena nek mangke menang kabeh ya terus sing kalah sok. Jadi intinya hadiahnya harus ya benar. Tapi bener Pak ya, urunan ki termasuk sing melok lomba kan ya sing urunan-urunan kuwi. Misalnya kaya kula termasuk kepala keluarga kan. Piye, piye. Ditarik misalnya 10.000 napa 20.000. Nggih. Mangke anak kula melok nggih wakile anak kula nggih. Napa niku wakile kula nggih anak-anak kula niku. Soalnya tahun sing kepengker niku anak kula alhamdulillah itu hadiah HK. Soalnya tapi nggih sedoyo niku. Jos. Karena mboten enten hadiah kan bantuan khususipun kepala keluarga ditarik kali Pak Monge misalnya kaya Pak RT apa wakile Pak RT napa sing nari niku nggih mboten enten hadiahe Pak, mboten rame. Niku kangge meringati ulang tahun. Pancen leres. Delalah Pak Kades bolak-balik rapatek dong. Iki aja disampaikno Pak, aku megeli aku. Wih, Pak Hasan ngritik sampean. Lah nek 17-an ora kei duit apa ge piye no. Teng-teran pagar dewa. Nyapa to Pak kok seneng menrono ki? Rapatek ning Simpang Petur. Oh, pejabat-pejabat desa sama ya, Pak? Sing ngebuki wong dusun 4 ya? Pak RT kita juga kadung gregeten karo kades iki. Kok enek wonge Pak Kades kene.
Wah, payah iki. Payis. Iki ngrasani apa ora ya? Gak lah, nggih pelajaran. Sapa ngerti anek sing dadi kades engko aja ngono kuwi ngono lho. Nggih. Ya Allah, dadi mbok yo sing open ngono lho karo desa. Karo Karang Taruna, karo pergerakan-pergerakan enek 17-an adem ayem. Sik kula golekane urunan warga. Dereng saged jawab kula Pak. Lah sing enten nggih niku wau pendaftaran. Lah iki kan ora pendaftaran. Ya karo yang terjadi di sini kan warga ditariki 10.000. Tapi di antara yang melok yang urunan tadi. Wah, iki. Ra iso jawab. Sampun kula nate sawer masalah ngeten iki tapi lek sing niku lho wone sing ikut lomba niku turunan ngoten lho Pak napa pendaftaran nggih uang pendaftaran. Nah niku saged halal syaratnya niku panitia nambahi damel hadiah niku wau. Oh ngoten. Nggih. Terus lek sing urunan niku angsal, insyaallah angsal. Niki sampun panggung. Iya. Apa Allah ki mau mari. Ora ngomong jenenge. Ini pengajian tanya jawab kok gitu. Apa itu takok nih? Kok kira didoi ra ngerti takoknya. Goleki nang HP kesuwen gitu. Seri mohon Pak niku jawabannya. Seri mohon seri depan. Tak jawab ya pasti jawabannya seri. Apa itu? Pertanyaan. Ini Kak. Pon nggih, dadi intine uang pendaftaran kalau dibuat hadiah tidak boleh, kalau dibuat tambahan kopi panitia tidak apa-apa. Kemudian kalau hadiah itu yang benar-benar halal itu dari sponsor atau penguasa, termasuk dari kades, termasuk dari bos misalnya. Bos-bos iki nggih 17-an nggih hadiah. Dari donatur lah. Jadi dari yang halal itu dari sponsor. Terus jenis lomba yang dilombakan bukan yang diharamkan di dalam syariat. Contohnya yang halal jalan cepat, berenang, apa namanya, balap karung, panjat pinang. Halal itu kalau panjat pinang. Gendong-gendongan bojone dhewe ya bojone wong gak oleh. Haram. Apa aneh ya? Kelereng dan ya halal kabeh nih Pak. Wis pokoke sing biasa niku halal kabeh. Guru sing urung ketemu lek iuran warga terus
Kan warga ya ada yang ikut, ada yang enggak ya. Lah itu piye ngono kuwi? Ge hadiah. Ya seperti itu. Wah, sing ge bandul paling utama Pak Topik. Sampun nggih. Sementara PR sing niku wau. Tibake enek sing ra iso ya. Pon, mari kita berdoa bersama, semoga kumpul-kumpul ngaji malam ini barokah, terus langgeng, ojo kapok. Kapok apa ora ya? Dilanjutkan pembahasan-pembahasan selanjutnya, terkhusus RT Gang Pertamina. Sebelum ditutup doa mungkin akan dilanjutkan oleh Pak RT. Dari saya wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.